Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai maksimum dan minimum yang bagian kedua. Soal sudah saya siapkan, soal nomor 11 ya. Pembahasannya seperti apa kita lihat. Di sini kita ada soal yaitu adalah tentukan nilai minimum ya. Di sini ada kata minimum. Minimum fungsi trigonometri Y sama dengan setengah cos 4x dikurang 1 untuk nilai X-nya antara 0 sampai V per 2 atau 90 derajat adalah berapa itu ya. Maka untuk mencari nilai minimum itu kan berarti kita menentukan dulu titik stasionernya. Tanpa adanya titik stasioner kita tidak bisa melihat itu minimum atau maksimum ya. Maka langkah yang pertama langsung saja kita jawab. Kita cari dulu titik stasionernya ya. Kita cari titik stasionernya ya. Titik stasioner itu akan didapatkan jika turunan pertamanya Y aksen sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini sudah jadi ketentuannya ya. Ini untuk ketentuan daripada titik stasionernya. Terus cari titik stasionernya untuk Y aksen sama dengan 0. Kita turunkan fungsi Y-nya. Maka Y aksen kita dapatkan setengah cos 4x min 1 berarti setengah 4x jadi 4 dikali 4 cos jadi negatif sin itu kan. Negatif dari sin 4x itu turunannya min 1 jadi 0. Jadi maka Y aksennya sama dengan kita dapatkan 4 kali setengah adalah 2 dikalikan dengan negatif dari sin 4x atau Y aksen sama dengan negatif 2 sin 4x. Nah, itu ya. Kita sudah dapat nilai ininya. Turunannya Y aksen sama dengan min 2 sin 4x. Selanjutnya, maka kita perlu dibuat seperti tadi Y aksen sama dengan 0 yang ini ya. Maka kita samakan, kita dapatkan bahwa nilai Y aksen harus sama dengan 0. Berarti negatif 2 sin 4x dia harus sama dengan 0. Artinya di sini kan berarti sin 4x berarti kan sama dengan 0 dibagi negatif 2 atau 0 ya. Berarti kita dapatkan nilai sin 4x sama dengan 0. Nah, ini di sini kita lihat sin 4x sama dengan 0 berarti dia di sini ada nilai sudut nilai sin yang hasilnya harus 0. Maka berapa saja nih yang nilai sinnya 0 gitu kan. Jika nilai sin 0 yang di sini nilai sin 0, kita lihat bahwa nilai yang hasilnya 0, nilai sinnya itu adalah di kuadran 1 itu 0 derajat. Yang nilainya 0 lagi, kemudian ada 180 derajat gitu kan. Dan ada lagi yaitu 360 derajat. Ini ketiga-tiganya itu nilai sinnya sama dengan 0. Nilai sin alfanya sama dengan 0. Ya. Nah, dari ketiga ini kita sudah bisa melihat. Kita selesaikan sebelah kanannya. Akan melihat bahwa ketika sin ada tiga bagian ya. Kita lihat di sini ada tiga bagian. Yang pertama bahwa sin 4x sama dengan 0 derajat. Ketika 0 derajat berarti 4x sama dengan 0 derajat berarti X sama dengan 0 derajat. Maka titik stasioner yang pertama adalah nilai X-nya itu sama dengan 0 derajat. Dicapai ketika X-nya 0 derajat. Stasioner yang pertama, titik stasioner yang pertama. Titik stasioner yang kedua 180 berarti dia sin 4x sama dengan 180 derajat, gitu kan? Artinya berarti 4x sama dengan ini sebenarnya ada tulisannya sin ya, tapi sama saja ini 180 derajat gitu kan. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat. Nah, ini stasioner yang kedua, titik stasioner yang kedua. Satu lagi yang 360 derajat berarti kan dia sin 4x itu kan sama dengan sin 360. Tulis sin 360 juga nggak apa-apa atau 360 derajat langsung. Berarti 4x
sama dengan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 360 dibagi 4, 90 derajat. Ya, gitu. Maka kita dapat nilai stasioner yang ketiga. Ada 3 titik stasioner. Yang mana yang minimum kita belum tahu. Tetapi di sini ada pembatasnya, gitu kan? Ketiga ini kita substitusikan ke dalam persamaannya. Tapi kita lihat di sini ada pembatasnya. Yang mana pembatasnya? Yang ini. Nah, ini. Ya. Bahwa X-nya di antara 0 sampai 90. Berarti yang memenuhi 0 sampai 90 tuh hanya ini saja yang memenuhi. Ya. Ini memenuhi. Kenapa ya? Ini doang antara 0 sampai 90. Kan kalau 0 sampai 90 tidak. Maka kita sudah lihat satu-satunya titik di sini, maka nilai minimumnya adalah 45 derajat. Gitu kan? Oke ya. Berarti nilai minimum langsung kita buat minimum fungsi sama dengan Y sama dengan setengah cos dari 4 kali 45 derajat, itu kan, dikurang 1. Berarti Y sama dengan setengah dikalikan dengan cos 180 derajat dikurang 1. Cos 180 negatif 1 kali setengah berarti min setengah, karena ini hasilnya negatif 1 kurang 1. Maka nilai minimumnya Y sama dengan min 3/2 atau sama dengan negatif 1,5. Ya, ini ya. Ini nilai minimumnya ya. Jadi berapa nilai minimumnya? Nilai dari fungsi ini yaitu adalah min 1,5 atau negatif 3/2. Nah, ini ya. Negatif 3/2. Itu untuk mencari nilai minimumnya. Kalau misalkan dia tidak dibatasi di sini, tidak ada batas 0 sampai 90, maka kita coba tiga-tiganya, 0, 90 dan 45. Mana yang paling besar itu maksimum, mana ketiga-tiganya ini yang hasilnya disubstitusikan itu nilainya kecil, paling kecil itu minimum. Itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya, nomor 12, masih nilai maksimum dan nilai minimum ya. Kita lihat ada soal, tentukan nilai minimum fungsi Y sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah cos X. Untuk X-nya bilangan real, jadi semua bilangan ya, untuk X kecuali bilangan imajiner. Maka kita mencari dulu terlebih dahulu untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Kita cari titik stasionernya dulu ya. Maka kita jawab stasioner sama dengan syarat-syarat sebelumnya, bahwa nilai Y aksen dia harus sama dengan 0. Itu ya. Ini stasioner. Kita lihat di sini stasionernya kita sudah dapat Y aksen sama dengan 0. Maka kita perlu turunkan terlebih dahulu, maka Y aksen sama dengan turunannya 1. Jadi 0 min 2 sin kuadrat. Jadi min 2 dikali pangkatnya 2 sin X jadi cos X. 2 sin kuadrat berarti sinnya berkurang 1, jadi tinggal sin ya. Pangkat 2 kan jadi pangkat 1 sin X. Terus turunan dari sin adalah cos X. Yang belakang cos X diturunkan jadi min sin X. Gitu kan. Maka kita dapatkan nilai Y aksen sama dengan negatif 4 sin X dikalikan dengan cos X dikurang dengan sin X. Itu. Kita sudah dapat nilai turunannya seperti ini. Gitu kan? Maka langkah selanjutnya langsung saja kita buat adalah bahwa Y aksen sama dengan 0. Itu kan? Y aksen sama dengan 0, sehingga negatif 4 dari sin X cos X dikurang dengan
sin X dia harus sama dengan 0. Karena di sini min, di sini 0, maka kita buatkan positif semuanya ya, bisa dihilangkan minnya, maka kita tinggal dapat keluarkan sinnya, sin X buka kurung berarti tinggal 4 cos X ditambah dengan 1 itu kan, dia sama dengan 0. Itu kan sama ya bentuknya atas sama bawah. Dari sini kita dapatkan nilainya bahwa sin X sama dengan 0 atau 4 cos X plus 1 sama dengan 0. Itu kan persamaan. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa sin X sama dengan 0 atau yang ini 4 cos X atau 4 cos X plus 1 sama dengan 0. Nih, ada dua nilai yang akan kita cari, dua kemungkinan supaya dapat 0, kan? Nah, gimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, bahwa sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0 berarti nilai X-nya dia bisa 0 derajat, bisa 180 derajat kan, yang nilainya 0, sinnya kan bisa 180 ya. Bisa X-nya 360 derajat. Itu. Ada 3 kemungkinan ini ya untuk X-nya ketika dia sin X-nya 0. Kemungkinan yang kedua, selanjutnya yang 4 cos X plus 1 gitu kan, 4 cos X plus 1, 4 cos X plus 1 dia sama dengan 0, berarti 4 cos X sama dengan negatif 1, berarti cos X nya negatif 1/4. Ini cos X nya, cos X nya negatif 1/4. Jika kita punya sebuah segitiga ya, saya buatkan gambar segitiga. Segitiga siku-siku, kemudian di sini adalah X. Ketika cosnya negatif 1/4, maka di sini negatif 1, di sini 4, maka di sini adalah negatif akar dari 15. Sehingga dari sini kita lihat untuk aturan trigonometri, nilai sin X-nya pasti kita dapat adalah sin akar 15/4 itu. Nah, itu kan. Kita dapat nilai cos X sama sin X. Dari sini sudah kita lihat, sudah dapatkan sebuah persamaan. Itu kan? Nah, terus gimana? Kan sudah dapat ini, kita substitusikan satu persatu, 0, 180, 360 maupun yang sin sama cos ke dalam persamaan nilai Y-nya supaya dapat nilai yang kita cari. Kalau dia paling besar maksimum, yang paling kecil berarti nilai minimum. Itu kan? Maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang sebelumnya. Maka Y sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X plus cos X gitu kan. Kita kurangi yang ini kan. Kita substitusikan. Saya buat garis terlebih dahulu biar ada pembatasnya. Untuk nilai X-nya 0. Untuk yang cos sama ini dulu ya, yang bawah ya. Jika nilai Y sama dengan 1 dikurang 1 dikurang berapa tadi? 2 sin kuadrat X ya. 2 sin kuadrat X ditambah dengan cos X. Kita lihat. Maka Y sama dengan 1 dikurang 2 sin X. Sin X kuadrat, berarti sin X-nya akar 15/4. Akar 15/4 ini dipangkatkan 2 kuadrat karena ditambah dengan cos X. Cos X-nya negatif 1/4. Negatif 1/4. Kita dapatkan nilai Y sama dengan 1 dikurang akar 15 kuadrat, jadinya 2 dikali 15/4 kuadrat 16 dikurang 1/4. Kita dapat Y sama dengan
1 dikurang 30/16 dikurang 1/4 ya. Y sama dengan kita samakan per 16, berarti 16 dikurang dengan 30 dikurang dengan 4, atau Y sama dengan 18, negatif 18/16 ya. Maka Y sama dengan, sederhanakan, negatif dari 9 per bagi 2 ya, 9/8. Nah, kita dapat satu nilai Y, negatif 9/8. Apakah cukup dengan hanya melihat ini saja? Negatif 9/8 itu apakah itu nilainya nilai minimum? Kita perlu membandingkan dengan nilai yang ini, 0, 180 dan 360. Nah, gimana caranya? Kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini pula, itu kan, untuk masing-masing ini. Kita lihat. Kemudian untuk Y, untuk X-nya sama dengan 0 derajat, maka Y sama dengan 1 dikurang 2 kali sin 0 derajat kuadrat ditambah dengan cos 0 derajat. Y sama dengan 1 dikurang, kan sin 0 kan 0 ya kan, sin 0 ditambah dengan cos 0 berapa? 1. Maka Y sama dengan 1 kurang 0, 0, 1 tambah 1 berarti 2, nilai Y nya 2. Oh, ini lebih besar ya kan. Kita lihat lagi bahwa nilai X nya kita lihat 180 derajat, maka kita dapatkan Y sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 180 derajat ditambah dengan cos 180 derajat. Y sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 180. Sin 180 kan 0, berarti tetap 0. Cos 180 itu kan sama dengan negatif 1 tambah dengan negatif 1. Maka Y sama dengan hasilnya adalah 0 gitu kan. Ya, maka hasilnya Y 1 dikurang 0, 0, 1 dikurang 1, 0 ya. Maka kita dapat nilai Y nya sama dengan 0. Ini kita sudah dapat 3 nih ya kan. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Kita harus mengecek satu persatu ya, biar lebih yakin gitu kan. Kita lihat lagi untuk yang terakhir, untuk X nya sama dengan 360 derajat, maka Y sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 360 derajat ditambah dengan cos 360 derajat. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 1 dikurang dengan 2 kali sin 360 derajat pasti 0 ya kan, ditambah dengan cos 360 derajat sama dengan 1, positif 1 kan, sama dengan nilai dari cos 0. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 2. Nah gitu. Nah, dari ketiga nilai ini, min 9/8, 0, 2, dan 2, yang paling kecil itu yang minimum, yaitu min 9/8. Oh, ternyata ini adalah nilai minimum. Gitu ya. Jadi nilai minimumnya adalah min 9/8. Nilai maksimumnya berapa? Jika ditanyakan, berarti 2 nilai maksimumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kembali ke soal. Saya tulis di sini dulu ya. Jadi nilai minimum adalah negatif 9/8 untuk soal yang tadi, gitu ya. Nih cara-caranya seperti ini, agak panjang dan agak lebar ya kan. Tapi sebenarnya dari soal ini, kalau kita sudah tahu bentuknya 0, ini kan semua 0 masukin ke sini, dari satu sekali coba dong sudah tahu sebenarnya ya. Tapi kalau yang belum paham, jangan, lebih baik dicoba satu persatu, seperti itu ya. Jadi untuk soal yang ini nilai minimumnya adalah negatif 9/8. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat soal selanjutnya nomor 13, masih nilai maksimum dan minimum. Kita lihat soalnya, nilai maksimum fungsi Y sama dengan 12 sin X dikali 1 min sin X ditambah dengan 3 sin kuadrat X adalah, gitu kan. Nah, ini nilai maksimum nih. Kita akan jawab, masih nilai maksimum, maka kita akan nyari nilai yang terbesar. Tentu saja kita yang langkah pertama kita harus nyari titik stasionernya dulu, yaitu bawah stasioner, maka Y aksen harus sama dengan 0, itu kan. Nah, ini definisinya sudah kita sampaikan di awal selalu. Maka kita perlu turunkan terlebih dahulu ya, Y aksennya seperti apa ya. Maka kita dapatkan Y aksen sama dengan, oh ini karena ini bentuknya masih ada perkalian segala, maka kita buat bentuk ini terlebih dahulu supaya lebih simpel ya. Ini 12 sin X ini kalau saya kalikan ke dalam, satu per satu ke dalam, ini jadinya 12 sin X kali 1 kan 12 sin X gitu kan. Maka Y sama dengan 12 sin X, 12 sin X dikurang 12 sin X kali sin X berarti 12 sin kuadrat X ditambah dengan 3 sin kuadrat X. Ya, gitu. 3 sin kuadrat X. Maka kita dapat nilai Y sama dengan 12 sin X. Negatif 12 sin kuadrat tambah 3 sin kuadrat jadinya negatif 9 sin kuadrat X. Nah, gitu. Nah, kita dapat nilai dari fungsinya, fungsi Y-nya lebih sederhana daripada bentuk yang asalnya ya. Ini yang biru, yang ini sama saja bentuknya. Maka kita langsung turunkan bahwa stasioner Y aksen sama dengan 0, itu kan. Maka kita turunkan Y aksen sama dengan 0. 12 sin X maka kita turunkan menjadi 12 cos X dikurang 9 kali 2 ya, berarti 18. Sin, jadi sinnya pangkat berkurang 1 tinggal sin X, sin pangkat 1 X, turunan sin jadinya tinggal cos X. Nah, ini harus sama dengan 0, itu ya. Ini sudah bentuk turunannya nih, ini Y aksennya ya kan. Ini Y aksen. Ingat, Y aksen sama dengan 12 cos X dikurang 18 sin X dikalikan dengan cos X. Kita teruskan di sebelah kanan. Maka Y aksen sama dengan 0 berarti 12 cos X, ada cos X, kita keluarkan cos X-nya. Cos X saya kurung, tinggal yang depan tinggal 12 dikurang yang belakang tinggal 18 sin X. 18 sin X dia sama dengan 0, itu ya. Nah, dari persamaan yang ini kita sudah tahu jelas bahwa ada dua kemungkinan ya. Yang pertama cos X-nya sama dengan 0 atau apa? 12 min 18 sin X juga sama dengan 0, itu ya. Saya tulis di sebelah kanannya saja, atau 12 dikurang dengan 18 sin X sama dengan 0. Ketika cos X-nya sama dengan 0, maka X-nya sudutnya itu adalah 90 derajat karena cos 90 juga 0, atau bisa pula 270 derajat. Nah, nih X titik stasionernya yang pertama adalah 90 derajat dan 270 derajat. Atau titik stasioner selanjutnya kita lihat 12 min 18 sin X sama dengan 0, artinya 18 sin X sama dengan 12, berarti sin X-nya sama dengan 12 dibagi 18, atau kita sederhanakan sin X-nya dibagi 3 ya. Dibagi berapa ini? Dibagi 6, jadi dapat 2, ya bagi 6 berarti 2 per 3. Gitu kan? Kita lihat sin X-nya 2 per 3. Maka kita langsung substitusikan ke dalam persamaannya. Kita sudah dapat nilai dari sin X-nya 2 per 3. Itu ya. 3 bagian ini. Nah, kita lihat sekarang tinggal substitusikan ke dalam persamaannya.
Kita substitusikan. Yang pertama Y sama dengan 12 sin X dikurang 9 sin kuadrat X. Saya akan substitusikan ke dalam persamaan yang ini ya. Sama saja dengan yang atas yang biru, sama saja. Sebenarnya ini bentuknya lebih mudah dihitung daripada yang persamaan yang awalnya ya. Sama bentuknya. Ketika sinnya 2/3, maka kita dapat Y sama dengan 12 dikalikan 2/3 dikurang 9 kali 2/3 kuadrat. 2/3 kuadrat sama dengan 4/9 gitu kan. Maka kita dapatkan 12 sama 3, 4, 9 sama 9 hilang. Maka Y sama dengan 4 kali 2, 8 dikurang dengan 4 sama dengan 4 gitu kan. Maka nilainya 4. Kita coba lagi yang 90 dan 270 ya, biar meyakinkan. Sekali lagi biar meyakinkan. Kita coba di sebelah sini. Maka Y sama dengan untuk X-nya 90 derajat dulu ya. X-nya 90 derajat, maka Y sama dengan 12 kali sin 90 dikurang 9 kali sin kuadrat dari 90 derajat. Y sama dengan 12 kali sin 90. Berarti dia 1 dikurang 9 dikali sin kuadrat 90. Sin 90 kan 1 kuadratin 1 kurang 9. Maka Y sama dengan 12 kurang 9, 3. Kita dapat nilai Y-nya 3. Selanjutnya kita lihat untuk X-nya 270 derajat. Maka dapat nilai Y sama dengan 12 sin 270 dikurang 9 dikalikan sin 270 derajat tapi dikuadratkan. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 12 dikali sin 270 kan sama dengan nilainya negatif 1 ya. Negatif 1 dikurang dengan sin 270 min negatif 1. Negatif 1 kuadrat 1. 9 kali 1 9. Maka Y sama dengan min 12 min 9. Berarti dapatlah Y sama dengan min 21. Oh, ternyata lebih kecil lagi. Nah, ini. Di antara tiga nilai ini, negatif 21, 3 sama 4, yang paling besar itu maksimum. Ini maksimum. Kalau pertanyaannya minimum ya hasilnya min 21. Itu ya. Nih. Jadi pertanyaan untuk soal yang ini, tentukan nilai maksimumnya. Ya, kembali ke soal tadi. Nilai maksimum fungsi Y sama dengan 12 sin X, 1 min sin X ditambah dengan 3 sin kuadrat X adalah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 4 nilai maksimumnya. Itu ya. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.